Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10, kelas M3, pelajaran Teknologi Informasi dan Komputer, akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai database. Yang pertama, kami beranggota, yang pertama ada Ilal Nazbi dengan DP 20 10 52 20 35. Yang kedua ada M. Rifan Anugrah Sofyan 20 10 52 30 19. Dan saya sendiri, Yosifah Safitri RA, 20 10 52 103 7. Berikutnya itu kita akan membahas tentang database. Apa sih itu database? Database itu adalah di mana yang kita ketahui, kita telah mencapai di zaman era digital yang di mana menggunakan handphone, laptop, dan komputer. Yang di mana handphone, laptop, dan komputer ini mengakses berbagai aplikasi yang menyimpan berbagai data, yang di mana datanya tersebut disimpan dalam database. Berikutnya kepada Rifan dipersilakan. Apa itu database? Database adalah kumpulan data yang di mana data tersebut tersusun secara terorganisir, yang pada umumnya disimpan dan diakses di sebuah komputer atau laptop. Lalu Microsoft Access. Microsoft Access adalah sebuah program aplikasi basis data komputer relasional yang ditunjukkan untuk kalangan rumahan dan perusahaan kecil sampai menengah. Selanjutnya kelebihan Microsoft Access. Kelebihan Microsoft Access yang pertama, mudah digunakan. Yang kedua, tabel, form, report, dan query tersimpan rapi dalam satu struktur file Microsoft Database. Yang ketiga, cukup ringan dan tidak membutuhkan banyak sumber daya. Jadi tidak membutuhkan banyak sumber daya komputer, khususnya pada komputer dengan spesifikasi menengah ke bawah. Yang keempat, dapat menyimpan basis data dalam jumlah besar. Kelebihan yang kelima, yaitu keamanan basis datanya yang canggih. Sebelum kami memberitahukan bagaimana cara membuat database perpustakaan Universitas Andalas, kami akan melihatkan sedikit gambaran database yang telah kami buat. Beginilah sedikit tampilan dari database yang akan kita buat, di mana database yang kita buat ini bertujuan untuk memudahkan perpustakaan Universitas Andalas dalam menjalankan kegiatannya dan mempermudah juga seperti petugas, anggota, untuk mengakses data-data yang ada di perpustakaan Universitas Andalas. Maka, video selanjutnya kita akan melihatkan bagaimana cara membuat database perpustakaan Universitas Andalas. Melihat cara membuat tabel. Saya akan menjelaskan cara tutorial membuat tabel. Di halaman utama kita tinggal mengklik blank database. Lalu kita ubah namanya menjadi Perpustakaan Universitas Andalas. Lalu kita create. Untuk tabel pertama yaitu tabel petugas, kita tinggal ubah namanya dengan mengklik save pada bagian tabel 1. Lalu kita ubah namanya menjadi tabel petugas. Lalu klik OK. Selanjutnya kita ubah dulu ke design view. Lalu kita isi fieldnya satu-satu dengan data-data yang akan dimasukkan. Itu yang pertama ID petugas. Kode petugas. Nama petugas. Jabatan petugas.
status pegawai, nomor HP petugas, alamat petugas, dan foto. Pada bagian data type status pegawai, kita akan memakai lookup wizard dan membuat dua kolom. Di kolom pertama kita isi dengan PNS dan kolom kedua ada honorer. Lalu tekan next dan klik finish. Untuk bagian data type foto kita ubah menjadi attachment. Selanjutnya kita tukar lagi menjadi datasheet view. Lalu kita masukkan data-data petugas perpustakaan sesuai dengan tabel yang sudah dibuat di desain view tadi. Dan hasilnya akan menjadi seperti ini. Lalu kita save dulu. Dan untuk membuat tabel baru, caranya kita pilih bagian create di bagian atas Microsoft Access dan klik tabel. Lalu kita ubah namanya seperti cara yang tadi di bagian data tabel petugas, dan cara selanjutnya sama seperti membuat tabel petugas yang sudah dijelaskan tadi. Dan inilah tabel-tabel yang sudah dibuat. Ada tabel anggota, tabel buku, dan tabel peminjaman. Baiklah, kita akan membuat query. Di kelompok kami membuat dua query, yaitu query lama peminjaman dan query peminjaman. Cara membuatnya adalah dengan memilih tombol create, lalu tekan query design. Lalu kita pilih tabel yang akan dimasukkan datanya. Kita pilih tabel petugas, tabel peminjaman, dan tabel anggota. Lalu kita save namanya dengan query peminjaman. Lalu klik OK. Lalu kita masukkan data-data dari tabel kolom. Kita pilih status nama petugas, nama peminjam, judul buku, tanggal pinjam, dan tanggal kembali. Lalu tekan run dan hasilnya akan seperti ini. Inilah gabungan dari nama petugas, nama peminjam, judul buku, tanggal pinjam, dan tanggal kembali. Lalu untuk query kedua, kita tekan create lagi. Lalu kita masukkan tabel-tabel yang akan dimasukkan datanya. Ada tabel anggota, tabel peminjaman, dan kita masukkan data-datanya ke kolom.
ada kode anggota, nama, judul buku, tanggal pinjam, tanggal kembali. Dan kita save namanya dengan nama query, nama peminjaman. Lalu untuk tabel yang masih kosong, kita akan isi dengan rumus. Yang pertama mencari namanya peminjaman. Nama pinjam sama dengan tanggal kembali dikurang tanggal pinjam sama dengan lama pinjaman yang dilakukan. Lalu klik OK. Lalu ada lagi kolom yang kosong, yaitu keterangan, lama telat, dan denda. Untuk keterangan yaitu telat atau tidak telatnya dihitung dari besarnya lama pinjaman. Kemudian untuk lama telat, rumusnya yaitu jika lama pinjaman melebihi 5 hari. Dan untuk denda itu lama telat dikali 1000 per hari sama dengan denda yang diterima peminjam. Lalu klik run, dan inilah query kedua, yaitu query lama pinjaman. Itulah tutorial cara membuat query kelompok kami. Baiklah, berikutnya saya Yosifa Safitri akan menjelaskan tentang bagaimana cara membuat form. Seperti yang sebelumnya, cara membuat tabel dan query, membuat form juga kita pertama-tama kita klik dulu create. Kita cari form, di mana sini ada kolom form yang ada form design, blank form, form wizard, dan yang lainnya. Pertama-tama kita akan menggunakan dulu form wizard. Nah, di sini kita akan membuat form untuk tabel petugas. Dari tabel petugas ini, kita akan memasukkan semuanya, yang mana kita pilih semuanya, ini kita klik ini. Next. Ada di mana kita bisa memilih bentuk form yang akan kita buat. Ada pertama itu ada kolumnar, tabular, habis itu datasheet sama justified. Di sini kita akan menggunakan justified. Berikutnya kita klik next. Di sini kita ganti namanya jadi form petugas. Kita klik finish. Tunggu. Nah, di sini kita bisa lihat sudah ada berbagai macam ininya. Lalu saya akan coba edit tampilan dari Google, dari ininya. Baiklah, saya akan coba edit agar tampilan form petugas ini lebih menarik. Baiklah, setelah saya edit tampilannya seperti ini, di mana ada judulnya di sini. Saya tambahkan logo di sini, tambah logo Universitas Andalas, dan saya taruh kolom-kolom di sini menjadi lebih rapi. Namun kita edit juga untuk menambahkan bagaimana bisa diklik next
di print atau di sebagainya, di mana kita akan klik desain. Di sini kita klik yang ini, lalu kita di mana kita akan membuat tombol next pada form. Kita cari di record navigation, kita klik yang go to first record. Di sini kita akan menggunakan lambang, di mana lambang yang kita akan gunakan seperti ini. Ini kita biarkan saja, kita klik finish. Maka di sini akan tampil seperti ini. Berikutnya saya akan tambahkan lagi tombol-tombol yang lainnya. Kita gunakan lagi ini. Baiklah, nah sudah saya tambahkan tombol-tombol, di mana di sini ada tombol untuk langsung ke halaman pertama, halaman next atau berikutnya, dan ini adalah untuk tombol keluar. Dan di mana saya juga akan menambahkan tombol edit, di mana nanti bisa menambahkan input data untuk petugas, bisa klik ini. Dan jika petugasnya untuk bisa dihapus, maka kita akan bisa klik pakai ini. Dan yang berikutnya untuk men-save data yang telah kita tambahkan. Berikutnya kita akan mencoba mau memberikan warna pada form ini. Pertama-tama kita klik dulu ini, akan muncul seperti ini, di mana kita cari yang back color, kita klik yang ini yang ada titik 3. Di sini kita akan bisa memilih warna apa yang akan dimasukkan ke dalam. Kita klik ini, saya akan ingin menambahkan warna orange. Berikutnya untuk yang bawahnya ini, kita klik juga ini bisa. Sini. Nah, berikut setelah selesai kita edit, kita bisa lihat tampilan bagaimana tampilan ini. Kita akan klik ini, kita lihat form view. Maka seperti ini tampilan yang telah saya buat untuk form petugas. Dimana kita setelah membuat tombol-tombol yang akan mempermudahkan kita untuk mengakses data, coba kita klik ini akan membuat next untuk tombol next, untuk tombol previous, dan ini untuk yang tombol langsung. Dimana kita juga telah menambahkan tombol edit. Nah, di sini kita bisa membuat petugas baru. Misal kita coba. Nah, untuk kode petugas misalnya petugas untuk jabatan petugas petugas. Dan status pegawai kita bisa pilih dia PNS atau honorer. Ini ikut nomor HP. Dan ini alamat. Untuk men-save yang telah kita buat, kita bisa langsung klik ini. Namun untuk jika ada kesalahan atau ingin menghapus, kita bisa klik. Dan untuk keluar dari form petugas ini, kita bisa langsung klik. Berikutnya kita akan membuat form-form yang lainnya yang kita butuhkan. Baiklah, setelah beberapa form yang kami butuhkan telah dibuat, seperti yang pertama ada form petugas, di mana form petugas ini menampilkan petugas-petugas yang ada di perpustakaan Universitas Andalas, yang dimana juga ditambahkan tombol-tombol yang dibutuhkan. Dan berikutnya ada form anggota. Form anggota ini berisikan tentang input data anggota perpustakaan Universitas Andalas. Dan di mana juga terdapat tombol-tombol yang dibutuhkan seperti tombol next, hapus data, tambah data, simpan data, ataupun keluar. Yang berikutnya juga ada form buku. Form buku ini
kita digunakan untuk menginput buku-buku yang ada di perpustakaan Universitas Andalas, di mana juga terdapat tombol-tombol yang dapat mempermudahkan kita dalam mengedit atau mengakses berbagai data-data buku. Yang berikutnya ada juga form peminjaman, di mana form peminjaman ini terdapat dibuat untuk di mana anggota yang ingin meminjam. Di sini juga terdapat tombol-tombol yang dapat digunakan untuk mempermudah mengedit atau berbagai hal lainnya. Namun di kelompok kami juga membuat beberapa form yang lebih menarik, yaitu form menu utama, di mana form menu utama ini akan mempermudah tampilannya. Di sini kita akan lihat menu form utama yang telah kami buat, di mana menu form utama ini dibuat untuk mempermudah mengakses berbagai form yang telah kami buat. Dari form yang telah kami buat dan memiliki keunikan, di mana keunikannya dapat mempermudah berbagai pengguna untuk mengakses berbagai form yang telah kami buat. Mungkin itu beberapa form yang telah kami buat. Lalu, kelompok kami juga telah membuat report. Report adalah laporan mengenai apa yang akan menjadi laporan di data yang telah kita buat. Di sini kelompok kami telah membuat report tentang lama peminjaman, di mana report lama peminjaman ini memberikan laporan tentang keterangan peminjaman di Universitas Andalas, yang dimana terdapat berbagai data-data seperti judul buku, lama peminjaman, keterangan telat atau tidak telatnya, dan besaran denda yang telah didapat oleh peminjam. Dalam membuat report ini, kami juga akan memberitahu bagaimana caranya. Yang pertama itu seperti sebelum-sebelumnya, kita tetap klik create. Nah, di sini terdapat menu-menu report yang ditampilkan. Di sini ada report yang tampil seperti ini. Ini adalah report, cara membuat report secara instan. Lalu berikutnya ada report design. Report design ini juga bisa dipilih ketika Anda ingin membuat report sesuai dengan apa yang diinginkan. Lalu ada report wizard. Report wizard ini seperti report yang sebelum ini, namun report wizard ini memiliki panduan-panduan step-step yang bisa kita pilih apa yang kita inginkan. Dalam report lama peminjaman yang telah kami buat ini, kami membuat melalui report wizard. Kita klik report wizard dan kita pilih sumber data yang ingin ditampilkan. Di sini kita akan mengambil dari query lama peminjaman. Kita klik query lama peminjaman. Kita pilih file-file mana saja yang ingin ditambahkan, misalnya kode anggota, ataupun jika semuanya ini mau dipilih, maka bisa klik ini. Lalu klik next, sini next saja, next lagi, lalu next, dan di sini kita bisa memilih layout apa yang kita inginkan. Ada seperti outline, block atau step. Di sini kita akan membuat step. Lalu next. Di sini kita bisa klik apa yang diinginkan, nama apa yang ingin diinginkan ketika save. Kita tulis di sini report peminjaman. Lalu finish.
Nah, di sini ini kenapa di-extract? Karena tidak cukup menampilkannya, maka kita bisa edit, kita edit sesuai dengan apa yang diinginkan. Lalu nanti akan muncul seperti ini setelah kita edit. Beginilah tampilan yang telah kami buat. Kita bisa save, lalu kita X. Kita bisa lihat seperti inilah laporan keterangan peminjaman. Di sini laporan kami telah membuatkan kemudahan untuk cara membacanya, di mana terdapat data-data yang mudah dibaca dan mudah dipahami. Lalu berikutnya, step terakhir dari database yang kita buat adalah switchboard. Switchboard adalah tampilan menu yang dapat dibuat secara otomatis di Microsoft Access. Walaupun kita telah membuat menu utama sebelumnya, tapi saya akan tetap memberitahukan bagaimana caranya membuat menu utama menggunakan switchboard. Di sini kita bisa langsung klik switchboard dengan lambang seperti ini. Namun, jika di laptop Anda atau di Microsoft Access Anda belum terdapat menu seperti ini, kita bisa klik File, kita cari Option. Di sini kita klik Customize Ribbon. Di sini jangan lupa kita klik All Command. Kita cari Switchboard. Di The Switchboard Manager, sebelumnya kita harus klik dulu New Tab. Kita pilih Switchboard Manager. Kita Add, lalu kita OK. Lalu akan muncul tambahan di sini ada New Tab. Maka klik New Tab, Anda akan bisa mengklik Switchboard Manager. Lalu kita bisa klik, karena kita tadi telah membuat, kita bisa di sini kita bisa klik New untuk menambahkan. Di sini kita bisa klik nama perpustakaan. Oke. Lalu kita klik Edit. Lalu kita di sini bisa menambahkan edit. Misalnya di sini kita tulis menu utama. Kita tulis kanan, di mana kita akan membuka. Maka kita klik Open from Edit. Kita pilih form mana yang kita ingin buka. Misalnya kita akan membuka ke form anggota. Oke. Lalu kita klik Close. Close saja langsung. Maka di sini kita akan telah memiliki switchboard yang ada. Seperti ini. Inilah tampilan switchboard yang telah kami buat. Di mana pada ini kita bisa klik langsung ke menu utama, misalnya di sini menu utama akan menyimpan data anggota, lalu ada laporan peminjaman misalnya. Di sini akan langsung memberikan tampilan ke menu laporan atau form. Baik, begitulah tampilan-tampilan yang telah kita buat. Sebelum selesai, kita akan mereview apa saja form-form dan report yang telah kita buat. Pertama, kita mungkin akan langsung ke switchboard yang telah kita buat sebelumnya. Di sini, di aplikasi perpustakaan Unan, kita telah menambahkan switchboard di mana ada menu utama dan laporan peminjaman. Kita akan coba ke menu utama.
Di menu utama ini, saya kembali menaruh ke menu utama yang telah kita buat, namun terdapat beberapa akses untuk menuju ke form. Yang pertama itu ada form petugas. Di sini form petugas bisa kita klik, muncullah seperti ini. Lalu bisa kita ke form anggota, muncul lagi seperti ini. Berikutnya form buku, dan yang terakhir ada form peminjaman. Lalu kita bisa klik tutup untuk kembali ke menu switchboard, dan kita juga bisa tampilkan ke laporan peminjaman. Beginilah tampilan laporan peminjaman. Baik, sekian database yang telah kita buat mengenai database perpustakaan Universitas Andalas. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.